Bagaimana Islam memandang sandwich generation? Ustadz, perkenalkan saya Ramadan dari Jakarta. Izin bertanya, bagaimana Islam memandang sandwich generation? Atau yang disebut juga dengan istilah seorang yang terhimpit oleh tanggung jawab finansial ganda, yaitu harus ikut membiayai kebutuhan orang tua dan adik-adiknya secara bersamaan. Mohon penjelasannya. Begini, saudaraku Adinda, Allah itu tidak mungkin memberikan kepada kita kesempatan berkehidupan tanpa mencukupkan kebutuhan rezeki kita. Setiap hambanya yang hidup itu Allah sedang menyiapkan rezeki untuknya. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-51. Di ayat keberapa? Di ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan rizkimu dan dijanjikan pasti diberikan, tidak akan tertukar. Dijelaskan kemudian, makanya belajar Al-Arba'in nanti paling standar ya. Ada 42 hadis untuk pokok kehidupan. Di hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Nabi sudah menyampaikan, ini jaminan dari Nabi. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda sejak terhimpun dalam rahim ibundanya 40 hari pertama berproses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang keduanya berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus malaikat. Jadi 120 hari 4 bulan malaikat diutus. Perhatikan kalimatnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in fayanfukhu fihi ruh, meniupkan roh, diperintahkan menetapkan 4 hal. Bikatsbi rizqihi, 1 menetapkan rizkinya. Jadi tidak ada orang hidup kekurangan rizki, itu enggak ada. Yang ada yang merasa kurang. Jadi jangan khawatir, enggak ada istilahnya sandwich generation, itu enggak ada. Yang ada itu menjalani tugas kehidupan, enggak ada masalah. Kita punya ibu kita ada rizkinya. Kita jadi anak, kita ada rizkinya, nggak mungkin tertukar. Sekarang tinggal bagaimana Allah menugaskan kita untuk mendapatkan itu. Ibu kalau rizkinya ingin mudah, di Quran itu ada 2. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah titipkan pada orang tua untuk anak. Ada rizki yang Allah berikan pada anak mengalir pada orang tuanya. Tuh. Ada demikian. Nah tinggal kita belajar ilmunya, belajar caranya. Misal, orang tua untuk anak, bagaimana caranya? Itu yang standar, yang nafkah itu. Sepanjang kita mencari, pasti cukup untuk ke bawahnya. Sampai anak itu punya kemampuan untuk mencari dengan sendirinya. Nah sekarang kalau ada anak-anak dalam kondisi misalnya, tertentu seperti yang disampaikan ini, mesti mencari. Niatkannya apa? Jangan niatkan menjadi beban. Niatkan untuk mencari rezeki yang Allah tetapkan, bagian dari birrul walidain di dalamnya. Jika memang orang tua itu sudah tidak punya kemampuan untuk mencari itu. Tapi kalau orang tuanya punya kemampuan, khususnya ayah, membebankan kepada anak, ayahnya tidak mencari, ayahnya dosa. Karena mengurangi beban kewajibannya. Itu kan kewajiban ayahnya. Ingat ya Pak ya, Bu ya, nafkah itu bagi ayah nih khususnya. Kalau kita melangkah saja, pasti Allah turunkan. Dengan niat untuk mendapatkan itu, dapat tuh. Sehari nggak dapat nggak apa-apa, 2 hari nggak dapat nggak ada masalah. Kadang-kadang 3 hari, 15 hari, tiba-tiba dapat banyak. Banyak itu bukan di hari itu mengakumulasi 14 hari sebelumnya yang belum kita dapat, dikumpulkan di situ. 14 harinya apa? Ada investasi ini, dikeluarkan dulu kemampuan-kemampuan kita tuh. Kadang mesti lewat jalan ini, jalan itu, kemampuan ini, mengatasi ini. Untuk apa? Untuk pekerjaan yang lebih besar yang berikutnya, yang hasilnya lebih banyak dari apa yang kita dapatkan sekarang. Tanpa kemampuan itu nggak bisa kita raih ke depan. Kadang-kadang sadarnya baru belakangan setelah 3 tahun. Ini kan tempat yang sudah pernah saya lewatin dulu. Saya itu teman-teman dulu pengen ke Madinah dulu. Ikut daurah, bahkan saya belajar pelajaran kurikulum Madinah sejak kelas 2 SMA. Satu-satunya yang termuda waktu itu ikut daurah itu. Kelas 3 sudah saya siapkan. Saya ikut ujian. Dan yang paling menarik, itu rekomendasi sudah semua. Dari orang-orang yang secara syariat, itu tanda tangannya tidak ditolak. Dikenal betul di sana. Tapi kehendak Allah berbeda. Saya cinta Quran, saya senang Quran, saya cinta Nabi. Tiba-tiba terjadi bom Bali waktu itu.
Dan kita bermohon pada Allah tidak terjadi lagi yang seperti itu ya. Akhirnya apa? Keluar ketentuan, kuota ditutup semua di tahun itu. Nggak ada. Alih-alih ke Madinah, saya ke Ciputat. Itu Madinah Ciputat. Ke UIN. Masuk Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah yang kurikulumnya dari Mesir waktu itu. Perhatikan ya, nanti saya ingin Anda ketahui bagaimana perjalanan ini bisa menginspirasi dengan izin Allah. Belajar di situ dosennya bahasa Arab semua dari luar, kurikulumnya Al-Azhar. Dosen di Indonesia pun pakai bahasa Arab. Di tahun kedua, masuk tahun ketiga, saya kan kejar dulu masih ada semester pendek kan, kejar cepat ke atas. Itu saya semester 5 sudah menyelesaikan sampai 7. Tinggal nulis skripsi dengan Quran setoran. Tiba-tiba ada telepon dari Garut. Kepala sekolah waktu itu menyampaikan begini, "Nah, ini ada tawaran beasiswa 2 ke Libya. Tolong dicarikan." "Oh siap Ustaz," saya bilang. "Dapat 1." Saya bilang, "Pak Kiai, saya dapatnya 1. "Oh kenapa bukan anak Adinda dia aja yang berangkat?" "Ya udah saya temani." Patuh sama guru saya temani kan. Saya pamit dari dirasat, itu saya ditahan-tahan. Ya, sama waktu itu wakil dekan tahan saya, ada dosen-dosen senior. Pokoknya kalau selesai di sini mau kemanapun kami fasilitasi. Ya, saya ini perintah guru, saya berangkat dulu. Berangkat sampai sana, ini yang saya cintai, saya senang karena saya senang belajar. Temukan perpustakaan, nemu ini, nemu itu. Akhirnya saya lanjutkan di Libya. Yang paling menarik apa? Saya kan ingin ke Madinah karena cinta saya pada Nabi. Nabi mengajarkan sunnahnya, diteruskan di dalamnya. Anda mau tahu nggak? Satu-satunya imam mazhab yang lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, ngajar di Madinah, meninggal di Madinah, dan imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah, itu Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu tempatnya di Libya. Negaranya Maliki. Sekarang kan Hambali kan Saudi. Ya kan? Itu Maliki itu Imam Malik itu imamnya Madinah. Jadi Allah antarkan saya dulu ke pusatnya mazhab Madinah. Mazhab Maliki, sehingga saya belajar di situ. Lalu dari situ dekat ke Mesir, saya berangkat ke Mesir. Saya ngambil tafsirnya itu dari Syekh Ahmad Tantawi. Ya, Tafsirul Wasit, Syekh Al-Azhar waktu itu sebelum Syekh Ahmad Tayyib. Beliau menulis kitab namanya Tafsirul Wasit. Saya belajar langsung dari beliau. Tinggal di Bongos waktu itu. Sampai pulang dikasih hadiah tafsirnya. Dan mengambil mazhab Syafi'inya kan? Dah, Syafi'i dari situ, Maliki dari situ. Lalu 2010 berangkat kita kan ke Saudi itu. Kita pelajari yang Hambalinya. Saya datang ke Ummul Qura, bayangkan, datang ke Ummul Qura, masuk ke dalam kampusnya, sampai lihat tempat makannya, masjidnya, macam-macamnya semua dan sebagainya. Lalu terakhir, ya, alhamdulillah kita bisa belajar pada Syekh Wahbah Zuhaili datang. Mazhab, 4 mazhab itu. Teman-teman yang dari Asia Selatan, Hanafi dapat, 4 mazhab dapat. Begitu pulang ke Indonesia saya baru paham, ternyata yang dibutuhkan di sini bukan hanya 1 mazhab, 4-4-nya. Dan hari ini apa yang terjadi? Kita diundang jadi tim mufassir. Beberapa kalangan ahli tafsir kumpul di Mekah, membuat satu yayasan namanya ada Muassasah Hudal Qur'anil Karim. Di situ kumpul para ahli-ahli tafsir dan kami termasuk yang diundang. Diminta ngajar juga. Ngasih kuliah umum. Saya kalau datang ke Mekah terus diundang sama teman-teman kita. Ada yang mufti Masjidil Haram, Profesor Rabi'ah itu ngundang kita datang ngelihat ke Ummul Qura, diminta ngasih kuliah dan seterusnya. Belum sempat terjadi karena waktu dan sebagainya. Saya datang, kadang muridnya yang datang. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan masyayikhnya. Diundang ke Tripoli, ke Libya, diundang ke Mesir, datang dengan Syekh Azhar. Bayangkan, dengan satu yang kita datangi, Allah menginginkan yang lainnya. Bukan ingin menunjukkan keutamaan, tidak. Semua orang bisa mendapatkan itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada takdir Allah yang mengantarkan kita pada yang tidak baik itu, enggak ada. Semua baik. Nah, hal yang semacam ini niatkan dengan benar. Jadi bukan jadi beban, jangan niatkan sebagai beban. Ada rizki yang Allah tetapkan lewat anak untuk orang tuanya. Kalau memang orang tua sudah tidak punya kemampuan, anak pasti diberikan. Tapi kalau punya kemampuan orang tuanya, khususnya ayah, sengaja tidak melakukan, dia berdosa. Ya, karena tidak mengerjakan kewajiban yang seharusnya dilakukannya. Jelas sampai sini? Baik ya, jadi ini jangan jadikan beban, niatkan aja untuk birrul walidain, jalankan. Nanti berapapun yang didapatkan, itu insya Allah mencukupi. Ya, jelas sampai sini? Insya Allah ya. Nanti kalau nggak dapat, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita mencari surga keluar, surga ada di dalam. Kadang-kadang kita mencari bekal kebaikan di luar, kebaikan ada di mana? Di dalam. Tidak ada yang hilang sedikit pun. Begitu Anda kerjakan lelahnya ini, barangkali Allah menyiapkan kita untuk kebaikan di masa depan yang belum kita tahu. Ya. Ini kami diundang lagi nanti satu-satunya dari Indonesia, pertemuan para ahli tafsir, tempatnya di Istanbul.
Jadi ada konferensi untuk pembahasan juz 30 dalam Quran menjadi pedoman hidup, akan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia. Itu diundang para mufasir-mufasir dunia yang bertempat di Istanbul. Jadi ada yang dari berbagai tempat, berbagai negara. Nah, saya satu-satunya dari Indonesia yang diundang tuh di bulan Juni nanti. Nanti kalau dapat hasilnya kita bisa bahas di sini insyaallah, ya.